Pengadilan Turki menyetujui fungsi bangunan bersejarah Hagia Sophia diubah dari museum menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dekret presiden soal status Hagia Sophia pada Jumat tanggal 10 bulan 7 waktu setempat. Dekret yang diserahkan ke Direktorat Urusan Agama Turki itu berisikan permintaan agar bangunan Hagia Sophia difungsikan kembali sebagai masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan, warga dapat melaksanakan ibadah sholat di bangunan bersejarah Hagia Sophia pada 24 Juli 2020. Erdogan menyebut sholat Jumat pada 24 Juli akan menjadi ibadah pertama kali di Hagia Sophia usai status bangunan bersejarah itu diubah dari museum menjadi masjid. Insya Allah, kami akan melakukan sholat Jumat bersama-sama pada 24 Juli dan membuka kembali Hagia Sophia untuk beribadah, kata Erdogan. Hagia Sophia pertama kali dibangun sebagai katedral di Kekaisaran Bizantium Kristen tetapi dikonversi menjadi masjid setelah penaklukan Ottoman atas Konstantinopel pada tahun 1453. Pada tahun 1935, pada hari-hari awal negara Turki sekuler modern di bawah Mustafa Kemal Atatürk, itu mengubah Hagia Sophia yang semula masjid menjadi museum. Ketika sekarang Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid, mulai mendapat pertentangan dari sejumlah negara termasuk Amerika, Yunani, Prancis, Siprus, dan Uni Eropa yang mengkritik dan menyesalkan langkah Erdogan tersebut. Apakah alih fungsi Hagia Sophia simbol kejayaan kehilafahan terakhir yaitu Khilafah Utsmaniyah, mampu menjadi pemantik kebangkitan kekuatan politik Islam dunia untuk mewujudkan tegaknya peradaban Islam kembali? Polemik Hagia Sophia dalam perjalanan sejarah peradaban Islam di Turki. Hagia Sophia, yang dalam bahasa Turki disebut Hagia Sophia, merupakan saksi bisu sejarah berlangsungnya transisi rezim yang menguasai Konstantinopel atau yang saat ini Istanbul, mulai dari pagan, Katolik Ortodoks, hingga Kekaisaran Islam. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan ini pertama kali didirikan oleh Kaisar Konstantinus I pada 325 Masehi, di atas pondasi atau tempat kuil pagan. Gereja ini menjadi tempat para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral paling besar yang beroperasi sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Gereja ini sempat diperbaiki beberapa kali pada masa Kekaisaran Bizantium, yakni saat kerusuhan pada 404 Masehi yang disebabkan oleh perseteruan istri Kaisar Arkadios yang bernama Eudoxia dengan Uskup Agung Konstantinopel Ioannes Chrysostomos yang diasingkan Kaisar Theodosius II pada tahun 415 kemudian membangun ulang sebuah gereja basilika di tempat yang sama. Kerusakan kedua terjadi pada 532 Masehi, saat kerusuhan Nika menyerang Konstantinopel. Kerusuhan itu terjadi pada tahun kelima Justinian I menduduki jabatan kaisar. Kerusuhan inilah yang kemudian menyebabkan gereja itu mengalami kehancuran. Pasca kejadian itu, Justinian memerintahkan arsitek terkenal pada masa itu, Isidoros atau Milet dan Antemios atau Tralles, untuk mendirikan ulang gereja. Pada 1453, era Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed atau Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Di bawah kepemimpinan Mehmed, Hagia Sophia dialihfungsikan dari gereja menjadi masjid. Seperti yang dicatat oleh Mark David Beck dalam buku berjudul Unearthed by the Glory of Islam, Conversion and Conquest in Ottoman Europe, beberapa gereja diubah menjadi masjid di bawah Sultan Mehmed II, termasuk Saint Paul dan Messe Dominico. Hal serupa juga dicatat oleh Harry Kringmar dalam History of International Relations, a Non-European Perspective. Di bawah penaklukan Sultan Mehmed II pada 1453, Hagia Sophia diubah fungsi menjadi masjid. Demikian pula dengan Konstantinopel yang berubah nama menjadi Istanbul. Pada masa kepemimpinan Mehmed, seperti ditulis Elizabeth Piltz dalam serial buku British Archaeological Reports tahun 2005, Hagia Sophia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Namun,
bangunan Hagia Sophia kemudian diperkuat strukturnya dan dilindungi dengan baik pada masa Ottoman. Pada abad ke-16 dan ke-17, sejumlah bagian ditambahkan, di antaranya 4 menara di luar bangunan yang digunakan untuk melakukan panggilan sholat, sebuah tempat lilin besar, mihrab, dan mimbar. Mengutip dari Islam, Our Worldwide Encyclopedia, Mehmed II juga membentuk yayasan amal atau wakaf kepada siapapun untuk mengembangkan Hagia Sophia. Menurut Boyar dan Fleet, sejak 1478, sebanyak 2.360 toko, 1.360 rumah, 4 karavanserai, 30 toko boza, dan 23 toko domba menyumbangkan penghasilan mereka untuk yayasan tersebut. Pada 1739, seperti ditulis Maler Wiener, diketahui bahwa Sultan Mahmud I menambahkan madrasah, imaret atau dapur umum, dan perpustakaan pada Hagia Sophia. Pada tahun 1740, Pondok Sultan atau Sultan Mahfili dan mihrab baru ditambahkan di dalam bangunan. Pada tahun 1935, pada hari-hari awal negara Turki sekuler modern di bawah Mustafa Kemal Atatürk merubah Hagia Sophia menjadi museum. Pada 2005, sebuah organisasi mengajukan petisi kepada Dewan Negara Turki, pengadilan tinggi negara tersebut, mengklaim bahwa bangunan bersejarah itu adalah milik yayasan yang didirikan Sultan Mehmed II. Pada 2015, seorang ulama membacakan Al-Quran di dalam Hagia Sophia untuk pertama kalinya dalam 85 tahun. Tahun berikutnya, otoritas agama Turki mulai menjadi tuan rumah dan menyiarkan ayat-ayat kitab suci selama bulan suci Ramadan dan azan dikumandangkan pada malam nuzulul Quran. Organisasi yang mengajukan petisi, dalam pertempuran hukum selama 16 tahun, yang mengatakan Hagia Sophia adalah milik pemimpin Ottoman yang merebut kota pada tahun 1453 dan mengubah gereja Bizantium yang sudah berusia 900 tahun menjadi masjid akhirnya membuahkan hasil. Pada Juli 2020, Dewan Negara Turki setuju dengan para pembuat petisi dan menyimpulkan bahwa akta asli di bawah Mehmed II menetapkan bangunan itu sebagai masjid, dan penggunaan di luar itu dianggap ilegal. Menyusul keputusan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan segera mengalihkan pengawasan gedung dari Kementerian Kebudayaan Turki ke Kepresidenan Urusan Agama. Sebagai catatan, dalam salah satu gambar yang diunggah oleh salah satu akun, terdapat gambar dokumen dengan tulisan Tapu Senedi, dalam bahasa Inggris. Arti harafiah dari kata-kata tersebut adalah Title Deed atau Land Register. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan, utamanya kepemilikan terhadap suatu tanah atau properti. Dokumen ini bukan merupakan dokumen jual beli yang sempat menjadi viral perbincangan. Berdasarkan penelusuran salah satu laman tanggal 14 Juli 2020, lebih lanjut terkait dokumen Tapu Senedi tersebut melalui platform Yandex menemukan nama Ebul Fetih Sultan Mehmed Vakf sebagai pemilik dari properti atau tanah tersebut. Catatan singkat, kata Vakfi berarti foundation atau yayasan. Sebenarnya Hagia Sophia adalah bagian dari bangunan atau harta rampasan perang. Harta rampasan perang dibagi-bagi kepada umat Islam, dengan ketentuan tertentu, dan ada yang dikuasai negara. Ketika dikuasai negara maka penggunaannya dipakai untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya, sebenarnya tidak diperlukan jual beli apapun dengan pihak yang dikalahkan. Adapun apabila kemudian ada deal-dealan antara Al-Fatih dengan pihak gereja maka itu sebatas kebijaksanaan dan kemurahan hati pemimpin Utsmani kala itu. Dan perlu diingat, gereja yang dijadikan masjid kala itu hanya satu saja, Hagia Sophia, di antara banyak gereja yang ada. Itu dikarenakan Hagia Sophia selain gereja juga digunakan sebagai markas komando Raja Kaisar Konstantinus. Secara harfiah, ganimah berarti sesuatu yang diperoleh seseorang melalui suatu usaha. Menurut istilah, ganimah berarti harta yang diambil dari musuh Islam dengan cara perang. Bentuk-bentuk harta rampasan yang diambil tersebut bisa berupa harta bergerak, harta tidak bergerak,
dan tawanan perang. Dilihat dari sejarah perang, kebiasaan ini telah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Hasil peperangan yang diperoleh ini mereka bagi-bagikan kepada pasukan yang ikut perang tersebut, dengan bagian terbesar untuk pemimpin. Setelah datangnya Islam, pembagiannya diatur secara jelas tanpa ada yang harus diistimewakan. Keabsahan mengambil ghanimah dari musuh yang dikalahkan dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 41 dan 69. Ayat 41 surat itu secara jelas memuat siapa saja yang akan mendapatkan ghanimah tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil atau orang yang telantar di perjalanan. Dengan demikian, yang dibagi-bagikan kepada para pasukan yang ikut berperang adalah 4/5 harta. 1/5 bagian lainnya dibagi kepada pihak-pihak yang dicantumkan Allah dalam ayat di atas. Adapun surat Al-Anfal ayat 69 berbunyi, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah. Hukum halalnya mengambil harta melalui jalan perang ini juga terdapat dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah yang artinya, Allah memberi saya 5 hal, yang nabi-nabi sebelum saya tidak mendapatkannya, dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud dan suci, maka di mana saja seseorang dari umatku dipanggil sholat, maka sholatlah dan dihalalkan bagiku ghanimah. Sementara bagi umat sebelumku tidak dihalalkan, oleh sebab itu, untuk negara non-muslim seharusnya tidak perlu memperdebatkan hal tersebut. Karena memang hakikinya, Hagia Sophia sudah menjadi milik umat Islam ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Hanya saja, karena ulah Mustafa Kamal Pasha Antek Yahudi telah mengubah sistem pemerintahan Islam semula khilafah Islam menjadi demokrasi tepat tanggal 3 Maret 1924. Dan beberapa tahun setelah itu, Mustafa Kemal Pasha mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Tanggapan dunia atas alih fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Hiruk pikuk. Umat Islam di seluruh dunia menyambut kembalinya Hagia Sophia. Hagia Sophia resmi menjadi masjid dan tidak lagi berada di bawah naungan Menteri Kebudayaan Turki melainkan kini di bawah Kementerian Urusan Agama Turki. Mengutip pada salah satu laman pemberitaan, Direktur Ankara dari German Marshall Fund mengatakan, langkah itu akan memenangkan hati dan pikiran di dalam negeri. Sekutu nasionalis Erdogan, Devlet Bahçeli pun menyambut keputusan tersebut. Menurutnya, pembukaan kembali Hagia Sophia untuk ibadah muslim telah lama menjadi keinginan penduduk Turki. Sejumlah ulama Malaysia menyatakan dukungan penuh pada keputusan pengadilan tinggi Turki yang mengubah status Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Tawang selaku Ketua Aliansi Masjid Dunia dalam Pertahanan Al-Aqsa dan Wira Abdul Ghani Samsudin sebagai Ketua Sekretariat Majelis Ulama Asia. Tak hanya itu, dukungan juga datang dari sayap militer Palestina yaitu Hamas. Pembukaan Hagia Sophia untuk beribadah merupakan sebuah momen yang membanggakan untuk semua muslim, tutur Kepala Kantor Penerangan Hamas, Rafat Mura lewat pernyataan tertulis dikutip dari salah satu sumber pemberitaan. Hingga Erdogan menyampaikan keinginannya membebaskan Masjid Al-Aqsa dari belenggu kaum Yahudi Israel. Tak hanya dukungan, Erdogan juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional. UNESCO menyatakan bahwa mereka harus diberitahu tentang MK perubahan status Hagia Sophia dan perubahan mungkin harus ditinjau oleh Komite Warisan Dunia. UNESCO mengatakan kepada Reuters bahwa Hagia Sophia termasuk dalam daftar situs warisan dunia sebagai museum dan karena itu memiliki komitmen dan kewajiban hukum tertentu. Yunani menyebut Turki melakukan provokasi. Amerika Serikat dan Prancis juga menyatakan kekecewaannya. Begitu juga Rusia yang menganggap bangunan itu sebagai warisan dunia.
Dewan Gereja Sedunia menulis surat kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas langkah itu. Mereka mendesak Erdogan untuk mencabut keputusannya. Dewan Gereja Sedunia menulis surat kepada Erdogan untuk mengungkapkan kesedihan dan kegelisahan atas langkah itu. Mereka mendesak Turki untuk membalikan keputusannya.